Di sini saya dan Rizky Ramadan akan menjelaskan aspek bisnis di bidang teknologi informasi. Baik, table of content-nya yang pertama profil usaha, yang kedua kontrak kerja, yang kedua prosedur pendirian bisnis, ketiga kontrak kerja, keempat prosedur pengadaan, kelima kontrak bisnis. Baik, untuk yang pertama profil usaha di our company. Nama perusahaannya AirTouch Communication, bidang usaha jaringan, jenis produk atau jasa pemasangan WiFi dan jaringan lain, bentuk badan hukum, CV, pendiri usaha, 1 Rahmat Widinanto, 2 Muhammad Rizky Ramadan. Lalu yang kedua adalah prosedur pendirian bisnis. Hal yang harus diperhatikan, yang pertama modal yang dimiliki. Modal untuk membangun usaha ini berasal dari modal pribadi para pemilik atau pendiri usaha, pendiri perusahaan, dan modal dari pinjaman usaha ke bank, yaitu modal pribadi 100% 50 juta. Lalu hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah dokumen perizinan. Perusahaan AirTouch Communication telah memiliki beberapa dokumen yang diperlukan untuk mendirikan badan usaha, antara lain pertama tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua nomor pokok wajib pajak NPWP, bukti diri, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, izin dari departemen teknis. Lalu yang ketiga, hal yang harus diperhatikan adalah para pemegang saham. Di sini yang memegang saham adalah pendiri perusahaan tersebut, yaitu yang pertama Rahmat Widinanto sebagai Chief Executive Officer dan Chief Technology Officer. Yang sahamnya persentase 50% atau valuasinya 25 juta. Yang pemegang saham kedua adalah Muhammad Rizky Ramadan sebagai Chief Executive Officer dan juga Chief Financial Officer. Presentasi sahamnya 50% juga dan valuasinya 25 juta. Lalu yang keempat adalah tujuan usaha. Yang pertama memperoleh keuntungan, yang kedua menumbuhkan perusahaan secara besar dan konsisten, yang ketiga menciptakan lapangan pekerjaan, yang keempat memanfaatkan keahlian IT para pendiri, yang kelima membantu klien membuat software yang mereka butuhkan. Selanjutnya YouTube peraturan perizinan. Yang pertama tahapan pengurusan perizinan. Yang pertama mempersiapkan data pendirian CV, membuat akta pendirian di notaris, yang ketiga pengesahan SK Menteri Pendirian SCV, mengurus domisili tempat bisnis, mengurus NPWP di kantor pajak, mengurus izin usaha, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang kedua adalah tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Setelah pengurusan izin pendirian selesai, maka dasar hukum persekutuan CV terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang terkait. Yang ketiga adalah tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani. AirTouch Communication tergolong dalam usaha jaringan yang berjalan di bidang IT, information, dan teknologi dengan fokus untuk memperluas jaringan di daerah tertinggal. Yang keempat adalah tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain yang terkait. AirTouch Communication disahkan menjadi badan usaha dalam bentuk CV oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan mendapat izin dari Departemen Perdagangan melalui SIUP Surat Izin Pengusaha Perdagangan. Yang ketiga adalah kontrak kerja, perjanjian kerja waktu tertentu. Karyawan dengan perjanjian kerja ini memenuhi kondisi status karyawan kontrak, masa percobaan 3 bulan. Dalam PKWT terdapat rincian perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan disetujui oleh pihak perusahaan dan karyawan, antara lain 1. Identitas perusahaan, 2. Data diri karyawan, 3. Jabatan atau jenis pekerjaan karyawan, 4. Masa percobaan, 5. Besaran gaji karyawan, serta mekanisme pembayarannya, 6. Hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, 7. Pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yaitu karyawan dengan perjanjian kerja ini memenuhi kondisi status karyawan permanen atau tetap, masa percobaan 3 bulan. Dalam PKWTT terdapat rincian perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan disetujui oleh pihak perusahaan dan karyawan, antara lain 1. Identitas perusahaan, 2. Data diri karyawan, 3. Jabatan atau jenis pekerjaan karyawan, 4. Masa percobaan, 5. Besaran gaji karyawan serta mekanisme pembayarannya, 6. Hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, 7. Pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, poin keempat akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ramadan.
Untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat ada prosedur pengadaan. Pertama ada perencanaan tenaga kerja, setelah penentuan kuantitas jumlah tenaga kerja yang akan direkrut dibutuhkan tiap-tiap bagian antara lain. Pertama, bagian IT membutuhkan 4 karyawan yang meliputi programmer, desainer, dan semuanya bertugas di bawah CTO. Yang kedua, bagian keuangan membutuhkan 1 karyawan untuk membantu tugas CFO. Yang bagian ketiga, bagian penjualan dan pemasaran membutuhkan 1 karyawan dan 1 Chief Marketing Officer atau CMO. Selanjutnya ada penentuan kualitas. Job specification dari tenaga kerja yang dibutuhkan adalah dengan pendidikan minimum sarjana dari pengalaman 2 tahun kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Untuk bidang IT minimum memiliki sertifikat keahlian dari bidangnya masing-masing. Sedangkan job description masing-masing bagian antara lain satu bagian IT. Bagian IT merupakan bagian inti perusahaan. RTS teknologi communication yang bertugas untuk mengeksekusi klien terhadap pembuatan jaringan. Berikut masing-masing tugas dari tim IT. Sistem analis melakukan analisis sistem, merancang jaringan. Desainer melakukan desain tampilan sistem. Yang ketiga adalah adanya program untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas atau harus keuangan perusahaan. Ketiga, bagian penjualan dan pemasaran. Bagian penjualan dan pemasaran bertugas untuk mengatur manajemen pemasaran perusahaan dan strategi promosi penjualan serta mengatur proses kerjasama dengan klien. Selanjutnya adalah penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari sumber eksternal, yaitu menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun dari advertising, yaitu media cetak dan internet. Mekanismenya adalah dengan memasang iklan lowongan perusahaan di berbagai media. Tujuannya untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan posisi keahlian masing-masing, memperoleh ide baru atau segar, mencegah persaingan yang negatif, dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Selanjutnya ada penentuan kualitas. Job specification dari tenaga kerja yang dibutuhkan adalah dengan pendidikan minimum sarjana, pengalaman 2 tahun kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Untuk bagian IT minimum sertifikat keahlian dari bidangnya masing-masing. Pertama bagian IT merupakan bagian inti perusahaan arsitek communication yang bertugas mengeksekusi klien. Yang kedua ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas atau arus keuangan perusahaan. Yang ketiga ada bagian penjualan dan pemasaran. Itu bertugas untuk mengatur manajemen pemasaran perusahaan dengan strategi promosi dan membuat rencana penjualan serta mengatur proses kerjasama dengan klien. Selanjutnya ada seleksi tenaga kerja. Pertama tahapan seleksi. Beberapa tahapan yang diterapkan dalam seleksi tenaga kerja yaitu pertama seleksi administrasi, kedua tes kemampuan dan psikologi, ketiga wawancara, keempat tes kesehatan, dan kelima referensi. Selanjutnya ada pendekatan seleksi. Pendekatan seleksi yang dilakukan untuk menyeleksi tenaga kerja adalah dengan pendekatan safe selection process, yaitu seleksi dengan yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem gugur pada setiap tahap seleksi tenaga kerja. Selanjutnya, proses seleksi tenaga kerja dilakukan sesuai dengan posisi yang akan ditempati tenaga kerja tersebut, sehingga penempatan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan hasil seleksi yang dilakukan dengan melihat kualifikasi dan kualitas dari tenaga kerja tersebut. Selanjutnya ada prosedur pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa, RTS Communication menggunakan metode penunjukan langsung, ya. Artinya metode pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan cara duduk langsung satu penyedia barang atau jasa. Beberapa langkah pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung antara lain
Pertama, penilaian kualifikasi. Kedua, pemerintahan, penawaran, dan negosiasi harga. Yang ketiga, penetapan dan penunjukan langsung. Yang keempat, penunjukan penyedia barang atau jasa. Yang kelima, pengaduan. Selanjutnya ada kontrak kerja. Kontrak bisnis. Perusahaan Artet Communication menyimpan dan mengelola kontrak bisnis dalam sebuah database yang berisi informasi mengenai seseorang dalam sebuah perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Kontrak bisnis meliputi data nama, nomor HP, kolom jabatan, nomor organisasi atau perusahaan, alamat email, tanggal penting, jenis hubungan, misalnya klien, pelanggan, pemasok, dan lain-lain, sampai email dengan catatan khusus atau not. Kontak bisnis juga diklasifikasikan berdasarkan jenis hubungan. Selanjutnya ada fakta integritas. Perusahaan Artet Communication menyimpan data mengelola kontak bisnis dalam sebuah database yang berisi informasi mengenai seorang dalam perusahaan, klien, atau organisasi lainnya yang lebih penting sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Selain fakta integritas, Artet Communication selalu menggunakan kontrak kerja sebagai dokumen kesepakatan lain ketika menjalankan suatu proyek pengembangan perangkat lunak. Berikut salah satu contoh kontrak kerja dalam sebuah sistem. Baik, begitu saja presentasi dari kami. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Semoga dapat menjelaskan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.